First and foremost, I wish to express my strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tegas mengatakan Israel dan sekutunya merupakan teroris terbesar di dunia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Guys, ini perundingan gencatan senjata kembali dilakukan setelah terakhir pada tanggal 10 April 2026 hari Jumat kemarin. Kedua belah pihak telah bertemu untuk membahas setidaknya ada 10 poin tuntutan dari Iran terkait perang yang selama ini dilakukan antara Iran, Amerika dan juga Israel. Salah satu poin penting teman-teman yaitu adalah kepemilikan Selat Hormuz. Ini Iran itu pintar banget teman-teman ya. Kompensasi kerugian perang bukan hanya berupa uang tapi juga akses full ke Selat Hormuz sehingga seluruh negara di dunia yang hendak melewati Selat Hormuz harus bayar tol ke Iran, dan itu tentu akan sangat menguntungkan, sebuah bisnis yang sangat menguntungkan karena ribuan kapal teman-teman setiap harinya lewat Selat Hormuz. Dan ini nggak cuma satu negara, dua negara, tapi puluhan, mungkin ratusan negara juga ikut lewat ke Selat Hormuz. Dan kalau misalnya itu disetujui, salah satu poin pentingnya ya, selain ini penghentian serangan ke Gaza, Palestina, penghentian serangan ke Lebanon ya, ini ganti rugi dari kerugian perang, Amerika dan juga Israel harus menelan pil pahit bahwa kelak Iran akan memegang kunci dunia yaitu Selat Hormuz karena 20% pasokan minyak global itu kini secara resmi dipegang oleh Iran. Nah permasalahannya ya Amerika juga nggak mau kalau misalnya Iran itu diuntungkan lewat gencatan senjata. Tapi ya Amerika itu sudah sulit teman-teman. Mau perang nggak mampu, nggak ada biaya. Mau menyatakan menyerah malu, akhirnya cari jalan tengah. Ya kita damai, kita gencatan senjata. Tapi ya Iran juga nggak bodoh teman-teman. Iran itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Mereka mengajukan 10 proposal. Dan hari ini kita bakal tengok apa saja sih 10 proposal, 10 poin-poin proposal yang diajukan kepada Amerika sebagai syarat perdamaian, sebagai syarat Selat Hormuz dibuka. Kita bakal simak sekarang teman-teman di informasi berikut ini. First and foremost, I wish to express my strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Legally and procedurally, Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. Iran sindir kehadiran Israel dalam pertemuan Dewan Keamanan, DK, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, terkait dengan status non-proliferasi nuklir Iran. Sindiran pedas itu disampaikan perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Said Iravani di tengah rapat DK PBB. Iran menyatakan bahwa pertemuan kali ini khusus membahas status nuklir Iran. Sehingga sesuai dengan Global Clean Power Alliance, aliansi energi bersih global, yang disepakati dengan Iran, Israel tidak termasuk di dalamnya. Seharusnya, kata Iravani, yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan negara-negara yang berpartisipasi dengan GCPA. Sementara Israel tidak termasuk ke dalamnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tegas mengatakan Israel dan sekutunya merupakan teroris terbesar di dunia. Pezeshkian belak-belakan menyebut rezim Israel melakukan serangan dan pembunuhan di negara-negara lain. Pernyataan itu disampaikan Presiden Iran saat menghadiri sidang PBB di Amerika Serikat. Pezeshkian menyebut Iran harus memiliki kekuatan militer besar agar bisa membela diri dari ancaman Israel. Menurut pemimpin Iran, serangan yang dilakukan Hizbullah adalah balasan atas aksi Israel. Presiden Iran menilai ada risiko perang akan melanda seluruh kawasan Timur Tengah. Ia mendesak agar Israel dan sekutunya menghentikan serangan di Lebanon dan Gaza. Ini pengayakan nuklir di Iran. Wah, gila. Hebat Iran. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. Whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Bagai mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat aduan ke pengawas nuklir PBB. Surat ini berisi aduan terkait ancaman Israel yang akan menyerang situs nuklir Iran. Menurut Bagai, ancaman Israel melanggar resolusi PBB. Sebelumnya, Israel telah bersumpah akan membalas serangan Iran pada tanggal 1 Oktober 2024. Serangan balasan itu bisa menyasar mana saja, termasuk fasilitas produk nuklir dan minyak Iran. Hal tersebut didukung penuh oleh mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak setuju dengan usulan tersebut. Tapi meskipun menolak, Biden justru telah menyetujui pengerahan sistem pertahanan rudal THAAD dan pasukan Amerika Serikat ke Israel untuk mengantisipasi respons Iran. Iran datang ke meja perundingan bukan dengan tangan kosong. Di tangan kanan, Iran membawa proposal 10 poin berisi tuntutan, dan di tangan kiri, Iran menenteng kunci Selat Hormuz. Selat Hormuz, dua kata yang kini lebih berbahaya dari rudal manapun. Di tangan Iran, Selat Hormuz bukan sekadar jalur air, melainkan senjata asimetris yang bisa mencengkeram nadi ekonomi global, termasuk Amerika Serikat. Selat Hormuz jadi senjata asimetris Iran yang bisa memaksa Amerika Serikat untuk berpikir dua kali sebelum menolak proposal 10 poin tuntutan Teheran. Di atas kertas, Iran memang babak belur usai dihantam ribuan serangan udara dan kehilangan pemimpin tertingginya. Tapi di dalam peta perang kali ini, Iran memainkan peran aktor utama. Iran seolah ingin berkata, yang memulai petaka belum tentu yang berkuasa. Itulah kenapa para analis menyebut mau di meja perundingan ataupun di peperangan strategis, Amerika Serikat sudah kalah. Ini adalah isi proposal 10 poin yang dibawa Iran ke meja perundingan. Iran menuntut jaminan tidak adanya perang di masa depan dimanapun, kendali atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi dan resolusi PBB IAEA yang merugikan Iran, pembayaran ganti rugi, dan penarikan pasukan tempur dari wilayah Teheran. 10 poin itu lebih terasa seperti daftar tagihan dibandingkan tawaran damai. Iran datang ke meja perundingan bukan untuk mengalah, melainkan untuk menagih Amerika Serikat. Setiap poin adalah tekanan, bukan kompromi. Dan Amerika Serikat tahu betul meruntuhkan satu poin tidak semudah membalikan telapak tangan. The Wall Street Journal telah menelaah satu persatu mana dari 10 tuntutan itu yang masih punya peluang untuk diterima Amerika Serikat. Dari 10 poin yang diajukan Iran, The Wall Street Journal hanya menemukan 3 celah yang mungkin bisa diterima Amerika Serikat. Semuanya ada pada poin 4, poin 5, dan poin 8. Mari kita bongkar satu persatu. Di poin 4, Iran menuntut agar Amerika Serikat mencabut semua sanksi utama yang mencekik Iran sejak lama. Amerika Serikat memang sudah menyatakan kesediaan untuk melonggarkan sejumlah sanksi sebagai bagian dari kesepakatan. Tapi ada dua tembok besar yang menghalangi. Pertama, sebagian besar sanksi utama sudah diatur dalam undang-undang. Artinya, butuh persetujuan Kongres untuk mencabutnya, bukan cukup dengan keputusan Presiden. Kedua, sanksi yang terkait dengan aktivitas terorisme dan pelanggaran HAM hampir tidak mungkin dilepas Washington. Selanjutnya ada di poin 5 yang mengatakan soal pencabutan sanksi sekunder. Sanksi sekunder adalah sanksi yang melarang perusahaan asing untuk berbisnis dengan Iran. Sanksi ini pernah ditangguhkan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dalam perjanjian nuklir 2015. Para analis menilai ini adalah satu dari sedikit poin yang paling realistis untuk dijadikan bahan tawar-menawar. Kesepakatan apapun dengan Iran kemungkinan besar akan menyertakan pencabutan sanksi sekunder sebagai pemanis. Berikutnya adalah poin ke-8 yang menyebutkan soal pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan yang dialami Iran akibat perang. Dalam poin ini, Amerika Serikat hampir pasti tidak akan membayar langsung ke Iran. Itulah kenapa Iran sudah menyiapkan skema alternatif.
Pertama, Iran akan menerima ganti rugi melalui biaya tol dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai sumber dana rekonstruksi. Kedua, menggunakan dana minyak Iran yang selama ini dibekukan di Qatar dan negara-negara lain untuk membiayai pembangunan kembali negara mereka. Sekarang kita masuk ke jantung dari seluruh perundingan ini, yakni Selat Hormuz. Sebelum perang, lebih dari 100 kapal melintas setiap harinya tanpa koordinasi militer apapun dengan Iran. Pedagang lewat, tanker lewat, ekonomi dunia berputar lancar, tidak ada yang perlu minta izin ke Iran. Tapi itu dulu. Sekarang, Iran menunjukkan siapa yang berkuasa di selat itu. Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz dengan hanya mengizinkan sekitar selusin kapal per harinya. Jauh dari angka normal, bahkan di masa gencatan senjata. Bukan hanya membatasi jumlahnya, Iran juga menetapkan siapapun yang mau lewat selat itu harus berkoordinasi dulu dengan IRGC. Iran juga sudah mulai menerapkan tarif. Kapal yang ingin melintas wajib membayar dalam kripto atau mata uang yuan Cina, bukan dolar, bukan juga euro. Besaran tarif tergantung pada ukuran kapal. Untuk kapal tanker super yang bisa mengangkut 2 juta barel minyak, harganya 2 juta dolar Amerika Serikat. Tapi untuk negara-negara yang bersahabat dengan Iran dan kapal-kapal yang membawa barang untuk Iran, boleh lewat gratis, bebas tarif. Sementara kapal dari negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat atau Israel diblokir sepenuhnya. Untuk memastikan tak ada yang coba-coba melintas tanpa izin, Iran menyiarkan pesan melalui radio VHF Maritim yang berbunyi, kapal tanpa izin dari Angkatan Laut Garda Revolusi beresiko dihancurkan. Pesan itu ditujukan kepada semua kapal di Teluk Persia dan Laut Oman. Rencana pengelolaan Selat Hormuz itu yang mencakup sistem tarif dan persetujuan pun sudah disetujui oleh Parlemen Iran. Iran juga menyampaikan biaya transit akan dibagi dengan Oman, negara yang berada di seberang selat, walaupun Oman sendiri belum menyetujuinya. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menyebutnya sebagai era baru Selat Hormuz. و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. Selama sebulan, Amerika Serikat mengeklaim Iran telah dihantam lebih dari 20.000 serangan udara. Amerika Serikat juga menyebut infrastruktur Iran hancur, kapal-kapal angkatan laut tenggelam, dan rudal serta drone terdegradasi. Dan yang paling gong, Iran kehilangan pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Kalau sesuai klaim Amerika Serikat, Iran kalah telak. Tapi Dewan Keamanan Nasional Iran membalikan klaim itu dan menyatakan kemenangan ada di tangan Iran. Dan yang mengejutkan, para analis tidak langsung menertawakan klaim Iran itu. Karena ketika kita melihat lebih dalam, ternyata ada argumen yang sangat kuat di balik klaim kemenangan oleh Iran. Peneliti senior dan pakar Iran di Middle East Institute, Alex Vatanka, menjelaskan kenapa klaim kemenangan oleh Iran itu masuk akal. Vatanka menegaskan Iran telah mencekik ekonomi global termasuk Amerika Serikat dengan menutup Selat Hormuz, dan karenanya mustahil Trump akan menyerang Iran lagi di masa depan. Sementara Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi, menyebut, dalam perundingan nanti, Amerika Serikat tak lagi berada dalam posisi untuk mendikte arah negosiasi. Ya guys, sudah kita simak ya 10 poin proposal yang diajukan oleh Iran sebagai salah satu syarat perundingan gencatan senjata yang luar biasanya. Kalau kita lihat teman-teman tadi ya di poin-poinnya itu adalah penerimaan terhadap hak Iran untuk melakukan pengayaan nuklir. Jadi Iran bisa jadi salah satu produsen uranium sebagai salah satu bahan baku reaktor nuklir atau ya senjata pemusnah massal. Ini sangat ngeri banget teman-teman. Selain itu ini mempertahankan kendali atas Selat Hormuz menjadikan Iran teman-teman ini salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi karena ya jalur perdagangan internasional 20% penggunaan BBM itu lewat Selat Hormuz dan kita bisa bayangkan berapa keuntungan per hari Iran yang bisa didapatkan kalau misalnya itu Selat Hormuz ya masuk menjadi wilayah Iran yang awalnya perairan internasional menjadi perairan Iran. Wah, ini memang
top banget teman-teman. Saya yakin Amerika bakal pusing sekali dengan ini persyaratan-persyaratan Iran yang gak ngotak luar biasa sekali. Kita bakal tengok saja teman-teman bagaimana perundingan ini bisa berjalan, mungkin atau tidak Iran memenangkan di meja perundingan. Ya kalau misalnya di meja perperangan kan sudah menang Iran head to head teman-teman, hingga saat ini tidak berhasil ditaklukkan, bahkan tetap bisa meladeni gempuran-gempuran Israel dan juga Amerika. Kita lihat 2 kapal induk AS itu babak belur. 6 kapal perangnya sudah tumbang. 7 pesawat jet tempur canggihnya bahkan ditembak. Bahkan itu terus bertambah. Itu kan menunjukkan bahwa Iran tidak bisa dikalahkan dalam waktu yang cepat. Nah, kalau misalnya Amerika ngotot, nekat mau perang jangka lama, ya sekutu-sekutunya yang marah, ya rakyatnya yang menggulingkan duluan Trump. Jadi Trump susah teman-teman, sudah sangat susah, jalannya sudah sangat tertutup. Tinggal tunggu waktu saja dimakzulkan. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.